Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai bentuk soal logaritma, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas uji pemahaman nomor 1 dan nomor 2. Barangkali kalau kamu ketinggalan dengan video yang kita upload, kamu bisa cek di deskripsi kita sudah tampilkan link untuk playlist dari keseluruhan soal-soal yang sudah pernah kita bahas dari awal. Semoga dengan adanya pembelajaran tersebut bisa membantu kamu lebih memahami pelajaran matematika di kelas 10 untuk yang kurikulum merdeka. Nah, kita lanjutkan di soal ketiga. Hitunglah nilai logaritma di bawah ini. Jadi kalau kita mau mengerjakan, tentunya kita harus ketahui dulu rumus ataupun bagaimana cara pengerjaannya. Jadi dasar dari pengerjaan ini adalah kita menggunakan beberapa sifat logaritma. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, kemudian log M pangkat N, maka ini kita bisa tuliskan hasilnya adalah pangkat N-nya ini dibagi dengan B-nya ini, kemudian menyisakan nilai dari A log M. Dan apabila angka A log M ini adalah angka yang sama, contohnya gini ya. Misalkan kita tuliskan 2 pangkat 4 log 2 pangkat 5, sesuai dengan bentuk rumus ini adalah 5/4 2 log 2. Dan kalau angkanya sama, 2 dengan 2 itu memberikan hasil sama dengan 1. Jadi maka hasil akhirnya adalah 5/4. Jadi ini adalah beberapa sifat atau beberapa rumus yang akan kita terapkan, yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal di nomor 3. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Semoga bisa kamu pahami, dan kalau ada yang kurang dipahami, silakan kita diskusikan bersama di kolom komentar nantinya. Kita mulai dari soal pertama. Hitunglah nilai dari 11 log 121. Yang menjadi masalah adalah mungkin yang belum terlalu familiar dengan bentuk-bentuk angka 121 ini kita bisa buat faktorisasi primanya sebenarnya. 121 itu adalah hasil dari 11 kali 11. Berarti kita bisa nyatakan 121 ini sebagai 11 pangkat 2. Dengan demikian, bentuk logaritmanya ini yang A adalah 11 logaritma 11 pangkat 2. Dengan menggunakan cara yang sama, di 11 ini kita anggap 11 pangkat 1, maka hasilnya adalah 2/1 dikali 11 log 11. Dan sesuai dengan yang kita sebutkan di awal, 11 log 11 ini nilainya 1, berarti jawabannya adalah 2 dikali 1. Jawaban akhirnya sama dengan 2. Kita lanjutkan lagi yang di bagian B. 2 log 128. 128 itu adalah 2 pangkat 7, tetapi kalau kamu kurang paham, maka kita buat faktorisasi prima dari 128 adalah kita bagi 2, dapatnya 64. Bagi 2, dapatnya 32. Kita lanjutkan bagi 2, dapatnya 16. Bagi 2 menjadi 8. Bagi 2 jadi 4. Bagi 2 jadi 2. Kita hitung 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sama dengan 2 pangkat 7. Sehingga kita tuliskan menjadi 2 log 2 pangkat 7, sehingga jawaban akhirnya adalah 7/1 dikali 2 log 2. Jawabannya adalah sama dengan 7. Nah, kita hapus dulu, kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 3. 3 log 243 dengan menggunakan aturan atau faktorisasi prima yang sama, kita akan peroleh bahwa soal dari 3 log 243 ini bisa kita tukar menjadi 3 log 3 pangkat 5. Kalau kamu masih ragu, boleh kamu coba ya nanti untuk pengerjaannya. Maka hasil akhirnya menjadi 5/1 dikali 3 log 3. 3 log 3 nilainya 1. Berarti 5/1 kali 1, jawaban akhirnya sama dengan 5. Kita lanjut yang di poin D. 7 log 343. Kita tuliskan dulu. Ini kita bisa ubah menjadi 7 log 7 pangkat 3. Berarti menjadi 3/1 dikali 7 log 7. Nilai dari 7 log 7 adalah 1. Berarti 3/1 dikali 1, jawaban akhirnya sama dengan 3. Kemudian yang bagian E. 8 log 1/64, ini bisa kita tukar menjadi 8 logaritma. 64 itu adalah 8 pangkat 2. Karena dalam bentuk seper kita tukar jadi pangkat negatif, maka hasilnya adalah negatif 2/1 dikali 8 logaritma 8. Hasil akhirnya sama dengan negatif 2. Kita lanjut yang di poin F. 3 log 1/81, ini juga bisa kita tukar menjadi 3 logaritma dari 81.
81 kita bagi 3 dapatnya 27. Bagi 3 dapat 9. Bagi 3 dapat 3, berarti 3 pangkat 4 ya. Ini kita tuliskan jadi 3 pangkat negatif 4. Kenapa pakai negatif? Karena dia bentuknya adalah 1 per, pangkatnya pangkat negatif. Maka kita tuliskan menjadi negatif 4 per 1 dikali 3 log 3. Menjadi negatif 4 per 1 dikali 1. Jawaban akhirnya sama dengan negatif 4. Kita lanjut. 16 log 1/16. Jadi kalau seperti ini kita cukup ubah yang 1/16 ini menjadi 16 log 16 pangkat negatif 1. Ingat kalau ada bentuk pecahan 1 per, kita ubah pangkatnya menjadi pangkat negatif. Maka hasil akhirnya adalah min 1 per 1 dikali 16 log 16. Menjadi min 1 dikali 1 sama dengan, tetap jawabannya adalah sama dengan negatif 1. Kita lanjut yang di soal H. 6 log 1. Nah ini beda angkanya ya. Jadi kita nggak bisa langsung ubah. Kita coba pikirkan apa angka yang bisa mendapatkan angka 1 dengan basis angka 6. Ternyata angka 1 ini bisa kita tukar menjadi 6 pangkat 0. Jadi setiap angka bukan 0 yang dipangkat 0 akan memberikan hasil sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 0 per 1 dikali 6 log 6. 0 dibagi 1 adalah 0, 6 log 6 adalah 1, 0 dikali 1 hasilnya tetap 0. Dengan demikian, kalau lain kali kita jumpai suatu bentuk logaritma 1, kita bisa pastikan jawabannya adalah 0. Jadi, misalkan diberikan soal 15 logaritma 1, berarti sama dengan 15 logaritma 15 pangkat 0, nanti juga akan memberikan hasil sama dengan 0. Jadi, mungkin kali ini kita jabarkan, di lain kesempatan, kalau kita jumpai bentuknya logaritma 1, langsung kita tulis jawabannya sama dengan 0. Kita lanjut yang di poin I. Ini menjadi 2 per 3 log 9 per 4 adalah 2 per 3. Log 3 per 4 itu adalah 3 per 2 pangkat 2. Kalau kita perhatikan bahwa di sini 2 per 3, di sini 3 per 2 masih belum sama ya. Kita tukar dulu menjadi 2 per 3 log. Karena dia posisinya pembilangan dan penyebutnya terbalik, kita balikkan lagi menjadi 2 per 3. Tetapi pangkatnya kita buat jadi pangkat negatif. Memberikan hasil negatif 2 per 1. 2 per 3 log 2 per 3. Hasilnya adalah sama dengan negatif 2. Kita lanjut. 36 log 6. Ini menjadi 6 pangkat 2. Logaritma 6 pangkat 1. Jadi ini hasilnya 1 per yang ini 2 ini. Kemudian dikali 6 log 6. Menjadi setengah dikali 1. Hasilnya tetap sama dengan setengah. Kita lanjut yang di poin K. Akar 2 log 8. Jadi akar 2 ini adalah 2 pangkat setengah. Logaritma 8 ini adalah 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 dibagi setengah dikali 2 log 2. 3 dibagi setengah. Bagi yang masih kesulitan, pembagian pecahan itu sama dengan kita tukar jadi perkalian dan angkanya dibalikkan. 3 kali 2, 6. Dibagi 1 tetap 6. Berarti menjadi 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 adalah 1, menjadi 6 kali 1, hasilnya adalah sama dengan 6. Kita lanjut yang di poin L. 36 log 1/16, hasilnya adalah 6 pangkat 2. 1/6 adalah 6 pangkat min 1, maka hasilnya adalah min 1 per 2 dikali 6 log 6, menjadi min setengah dikali 1 sama dengan negatif setengah. Jadi ini adalah pembahasan soal nomor 3 untuk pembahasan di uji pemahaman kali ini. Akan kita lanjutkan di pembahasan uji pemahaman nomor 4 untuk video selanjutnya, yang akan kita jadikan konten eksklusif untuk member. Jadi bagi kamu yang ingin mendapatkan pembahasan mengenai soal-soal pilihan kita, soal-soal eksklusif yang kita tujukan untuk member, kamu bisa join untuk membership kita. Link untuk joinnya ada di deskripsi. Untuk mendapatkan puluhan, bahkan nanti akan dilanjutkan ke pembahasan-pembahasan soal-soal terpilih untuk di buku cetak matematika ini. Semoga apa yang kita tampilkan dalam video kali ini bisa membantu kamu mempelajari lebih baik tentang soal-soal logaritma, dan besar harapan kita apa yang kita tampilkan bisa kamu jadikan bekal yang baik untuk menghadapi berbagai soal di kemudian hari, baik itu dalam menghadapi soal-soal di SNBT, UTBK maupun nantinya di ujian mandiri dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Semoga bermanfaat dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.